Itu kan di assembling itu kan terang nih, memang selalu nggak pernah dimatiin lampunya. Nah, pas gue udah perbatasan dari welding ke assembling, ini tangan pucet, itu kelihatan banget sebelah kiri gue kayak pengen megang gitu. Dia ketika lagi jalan ke arah assembling yang terang, sebelum nyampe assembling di tempat welding tuh dia ada yang sut-sutin gitu. Pas dia noleh di dalam sela-sela mesin, itu dia ngeliat ada cewek pakai baju putih juga, mulutnya senyum, ini lebarnya sampai ke pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu pabrik di daerah Jakarta Utara. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Bang Rizko. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Gue kayaknya gak enak nih manggil lu Bang. Itu gue manggil lu Riz aja gak apa-apa ya? Bebas ya. Lu manggil gue Panjul juga gak apa-apa lah, santai lah. Bebas. Oke Riz, ini kan lu mau cerita tentang pengalaman saat bekerja di salah satu pabrik nih Bang, di daerah Jakarta Utara nih ya. Jakarta Utara. Kita boleh sebut itunya nggak ya jalannya ya? Oh jangan. Nggak usah lah ya. Orang udah pada tahu. Udah pada tahu ya. Oke. Kalau boleh tahu ini pabrik apa nih Riz? Ini pabrik otomotif. Otomotif. Jadi ngeproduksi spare part atau gimana? Dia lebih ke perakitannya. Oh ngerakit. Berarti spare part dari luar dirakit di situ? Iya, sampai jadi mobil di situ. Otomotif mobil di Jakarta Utara. Mungkin banyak yang udah tahu nih ya. Pasti tapi tahu. Kita nggak usah sebut lah ya. Iya. Oke. Nah, lu kerja di sana tahun berapa nih? Sekitar tahun 2012. 2012. Sampai 2014 awal. Oke, berarti kurang lebih sekitar 2 tahun ya? Iya. Oke. 2 tahun. Nah, di sana lu kerja sebagai apa? Di sana gue sebagai administrasi pabrik. Jadi tugas gue di sana tuh dari pagi sampai sore gue keliling satu pabrik. Oh, keliling. Jadi gue berhubungan sama semua operator. Oh, oke. Nah, kelilingnya itu ngapain tuh? Nah, untuk keliling ini tiap pagi sampai sore gue banyak seperti kayak, kan di pabrik kan ada dapat makan ya. Oh, kupon. Ya, kupon makan. Jadi gue bagi kupon makan ketika istirahat, jadi tinggal tukarnya kupon itu sama makanan. Oh, berarti lu setiap operator-operator, pekerja-pekerja lu bagiin kupon? Iya, gue semua. Jadi semua pabrik gue keliling, gue bagi-bagi kuponnya. Sehat banget lu berarti ya? Setiap hari jalan kaki. Setiap hari jalan muter? Satu pabrik. Oke nih, berarti kerja di salah satu pabrik di Jakarta Utara otomotif dan kerjanya seperti itu ya? Berarti salah satunya seperti itu. Salah satu seperti itu. Berarti ya hampir seluruh pabrik ini udah lu jangkau nih. Ibaratnya tahu lah bagian-bagian pabrik-pabrik ini ya. Nah, ini Rizko juga, Bang Rizko nih, punya channel YouTube nih. Namanya apa Bang? Nama channel gue itu Lautan Mistis. Oke, Lautan Mistis. Itu kayak gimana channelnya tuh? Channelnya sama kayak gini, podcast horor. Cuman kalau di gue itu ada sesi tanya jawab dengan salah satu praktisi yang paham di bidangnya gitu. Oke, jadi sekalian bisa konsultasi nih? Iya, sekalian konsultasi gratis gitu. Mantap juga nih berarti ya. Berarti kalau ada cerita-cerita tentang misalnya santet segala macam, itu bisa langsung nanya? Bisa langsung konsul ke praktisi yang di tempat gue. Mantap juga nih. Bisa in frame atau out frame. Di belakang layar juga bisa nanya-nanya. Hebat juga ya berarti itu. Ya. Nah, praktisinya namanya Om Puji ya? Om Puji. Om Puji, oke. Nah, buat kalian nih yang merasa kurang nih asupan horornya nih, bisa mampir ke channel Lautan Mistis. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Dan bagi kalian juga yang narasumber nih, yang merasa punya masalah nih, masalah-masalah mistis ya? Ya, terutama lebih ke klinik ya? Ya, klinik ya, semacam santet atau kiriman-kiriman gaib, entah itu pelet, segala macam. Dan mau jadi narasumber juga di sana bisa nih, mampir dan sekalian konsultasi nih ke channel Lautan Mistis. Sama Om Puji. Sama Om Puji ya? Iya. Oke. Nah, untuk masalah cerita lu nih, kita tahan dulu nih Bang. Oke, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya nih Bang Rizko, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Di sini gue ngalamin kisah ini di awal tahun 2012. Nah, jadi gue waktu itu gue sih lulus sekolah tahun 2010. Nah,
Jadi gue nggak langsung kerja, nggak langsung kuliah juga, jadi gue nganggur selama setahun. Terus setelah setahun, terus gue sempat kuliah, terus namanya baru lulus sekolah, terus baru lanjut kuliah, namanya masih adaptasi, kayaknya enakan nganggur nih gitu. Jadi gue nganggur lagi, terus nggak lama di pertengahan tahun 2012 gue dikasih referensi sama teman gue. Karena ya daripada gue udah mulai jenuh nih di rumah kan, aduh. Teman-teman gue pada kerja, gue sendiri di rumah gitu, kuliah juga nggak bener, ya udah gue nyari referensi buat nyari kerjaan. Ya alhamdulillah dapat dari referensi teman gue yang kerja di salah satu pabrik mobil di daerah Jakarta Utara. Jadi ya udahlah, gue minta loker ke dia, dikasih referensi, alhamdulillah gue tes, keterima. Jadi jeda dari awal gue naruh lamaran, selama proses gue habis naruh lamaran, pokoknya sebulan kemudian gue diterima kerja di situ. Udah lewatin beberapa tes gitu. Nah, jadi gue di sana sebagai administrasi pabrik, di mana tugas gue itu tiap pagi gue keliling bagiin kupon makanan, terus gue ngumpulin juga kartu absen, di mana nanti itu gue laporin ke HRD. Setelah gue bagiin semua kupon atau ngumpulin kartu absen, setelah itu gue keliling lagi, gue ngumpulin beberapa laporan pabrik. Kayak misalkan laporan produksi. Nah, jadi kan gue ketika keliling ini kan, gue pasti kan berkunjung ke semua tempat yang ada di situ kan. Ya, betul. Dimana semua tempat gue datengin, termasuk tempat yang terpencil pun gue datengi gitu. Nah, di situ tuh tempat terpencil tuh seperti tempat painting. Painting gitu kan. Painting itu di ujung banget. Jadi memang painting ini setiap gue mau ke keliling ke daerah painting selalu bilang hati-hati. Soalnya disitu meskipun itu mau pagi mau siang itu selalu gelap. Ada yang warning berarti nih? Iya, ada yang wanti-wanti gue lah gitu, karena memang udah terkenal di painting ini. Bahkan operator yang kerja di tempat painting tersebut aja, dia standby tuh selalu minta temen lebih lah, nggak mungkin satu operator yang kerja di situ gitu. Jadi tempat painting ini terkenal di lingkungan pabrik ini memang tempat yang agak gimana ya, agak mengesankan dalam arti kata lain ya. Bisa bilang angker lah ya. Iya, karena memang pernah ada kejadian juga di tempat painting itu. Nah, jadi di mana semua line itu tuh ada line yang memang satu operator tuh satu line udah cukup. Dan painting ini sebenarnya satu line tuh cukup satu operator, tapi si operator yang ditempatin di painting ini tuh selalu minta temen. Dia nggak mau cuma satu operator doang gitu. Setelah ditempatin 2 operator di situ. Jadi ketika setiap gua berkunjung ke tempat itu, ke painting itu, selalu ada cerita dari si operator itu keduanya. Dan di tempat gua kan 2 shift ya, pagi sama sore. 3 shift. 3 shift. Jadi pagi pulang sore pulangnya malam, masuk malam pulangnya pagi. Berarti 24 jam ini? 24 jam memang. Nah, jadi termasuk si painting ini, makanya dia kenapa minta 2 orang, di mana pagi sampai sore aja dia minta 2 orang. Apalagi malam gitu. Tapi untuk malam, khusus malam di painting ini dia ditempatin 3 operator. Nah, nih gue cerita di painting dulu ya. Jadi di painting ini tuh setiap gue datang ngasih kupon atau ngumpulin kartu absen, atau sore gue bagiin duit kwitansi berobat yang di reimburse. Nah, jadi ketika gue berkunjung ke tempat painting ini, mereka tuh selalu ketawa ngeliat gue gitu. Lu mah enak bang, kerjanya jalan-jalan keliling pabrik. Kalau kita mah standby nggak bisa pergi-pergi kayak lu bang. Emang ada cerita pagi, gue gituin kan. Baru semalam, jadi kita dapat cerita tuh di mana 3 orang operator yang standby di tempat painting itu kan posisinya tuh kalau dari atas ya, kita denahin dari atas tuh, ini mobil masuk, si operator ini tuh kanan kiri buat buat yang nyelupin ke tempat pengecatan. Berarti dia dicelup gitu semua? Iya. Nah, jadi satu operator standby di komputer. Kan pakai sistem kan. Kalau siang kan cukup 2 orang, satu standby di komputer.
Iya komputer, satu lagi di yang megang ininya, mesinnya yang buat nyelupin itu. Ketika malam itu 3 orang kan berarti kan, 2 standby, tapi yang di komputernya dia izin ke toilet dulu. Cuma bentaran doang gitu, karena kan di pabrik itu kan nggak bisa lebih dari 5 menit kalau untuk ditinggal kayak gitu kan. Intinya nggak boleh lama lah. Jadi dia baru izin ke toilet, tapi si 2 operator kan nungguin kan, dimana kalau memang memulai aba-aba dari si yang ke toilet tadi. Oke, siap, baru dipegang gitu, biar turunnya rapih gitu kan. Nah, ini dia baru pamit, tiba-tiba si komputer ini langsung nurunin mesinnya itu. Ada yang ngoperasin komputer ini. Nah, dimana kan kedua ini kan nggak siap kan. Nah, ketika mereka nggak siap, satu kepleset nih, kecelup. Ya cuman ya nggak gimana, cuman kecelup. Jadi kan masih agak bisa buat berpijak ya, dimana dia bisa langsung bangun. Ya intinya ketika udah bangun, ya jadi full kena cat kan. Catnya itu warna abu-abu, cat basic. Jadi dia ngomong, ini gimana sih orang belum siap, begitu dia izin ke toilet baru cabut, kenapa langsung nurunin aja? Takutnya tuh human error, takutnya ketika dia cabut mau ke toilet, takutnya tuh salah pencet lah gitu, human error lah. Ternyata jadi tuh mesinnya itu tuh ada yang buat tutupannya dulu biar nggak gampang dipencet. Jadi ketika si teman itu mau cabut ke toilet kan ditutup lah gitu kan. Jadi tombolnya tutup begini. Iya, ditutup sama mika lah gitu. Nah itu si teman yang mau cabut itu udah mastiin dulu tutup, jadi nggak gampang kepencet. Nah jadi pas udah kecemplung ke tempat chat, ya udah debat, udah temannya udah balik lagi dari toilet. Ya kok aneh kan ngeliat temennya tuh kecebur gitu kan. Ya udah mereka debat bertiga, ya si abis dari toilet ini ngomong ya, gue udah tutup kok pakai mika gitu. Intinya pas ketika mereka selama debat, ini si tombol tetap ketutup. Jadi ya mereka ngedebatin sesuatu yang dari awal memang si teman yang cabut ke toilet itu udah sesuai SOP lah. Udah gitu. Dari situ, jadi pas besoknya mereka cerita ke gue gitu. Jadi teman yang malam itu kecebur ke tempat chat gitu. Ya alhamdulillah nggak ada cedera ya. Ya nggak ada yang sampai korban jiwa lah ya. Gitu. Itu di tempat painting. Nah ada lagi gue dapet cerita di tempat pengelasan. Pengelasan atau welding ya disebutnya ya. Nah jadi untuk welding ini tuh, ini yang gue agak ngeri tuh, welding kan mesin yang dimana kalau kayak kita lihat tuh kayak meledak-ledak gitu. Kalau bagian pengelasan tahu ya mesin kayak welding tuh kayak mesin capit gede. Muncrat-muncrat lah. Nah, kayak kembang api lah gitu. Baju gue juga sempat bolong kena percikan kayak gitu doang. Jadi di mana jam istirahat kan semua operator lepas mesin kan. Tapi sebenarnya sih harusnya semua operator tuh nggak boleh di lokasi produksi ketika jam istirahat. Nah ini ada operator yang bandel jam istirahatnya di lokasi produksi. Jadi ada 3 operator yang ngobrol di lokasi produksi ketika jam istirahat. Nah waktu itu kan gue lagi istirahat kan di luar kan. Ketika gue masuk di line-nya si welding ini atau pengelasan ini tuh udah rame orang-orang. Gue ngeliat udah ada yang digotong tuh. Digotong sambil ngejerit-jerit gitu. Jadi ya gue nanya kronologisnya ke tim leadernya. Di mana harusnya mereka istirahat, tapi maksudnya istirahat di luar, tapi mereka malah tetap di tempat produksi. Jadi katanya tuh balik lagi semua mesin yang riskan itu yang mengacu ke pertombolan lah ya. Itu tuh selalu ada ditutup mika. Gitu. Ini di pengelasan ya. Jadi mereka lagi ngobrol, terus juga di pengelasan itu kan ada namanya tuh mesin press. Sama itu juga tutupnya itu tombolnya itu ada tutup mika. Ketika mereka ngobrol, ada operator yang lagi ngobrol, saking enak ngobrol mungkin tangan mereka tuh ada di mesin press mobil ya. Ya namanya mereka udah tahu SOP-nya amannya gimana, jadi mereka santai aja gitu. Karena yang namanya tombol kan udah ditutup mika juga dan nggak bisa dipencet dari luar gitu.
mereka ngobrol tiba-tiba mesinnya kepres tangannya. Kepres sendiri. Aduh. Nah, ini gue dari tim leader yang ceritain kronologisnya ya. Mesinnya kepres sendiri di mana jempolnya itu gepeng. Makanya itu dia langsung digotong ke unit darurat ya. Ya pokoknya kayak ruang UGD lah. Di situ emang ada unit kesehatannya juga gitu. Langsung ditanganin. Jadi ya gue dapet cerita kayak gitu untuk yang di las welding itu pengelasan. Yang dimana tombolnya tuh selalu ketutup, jadi nggak mungkin dipencet dari luar gitu. Terus juga gue dapet cerita dari welding juga. Jadi welding ini kan agak luas nih. Ada yang gimana sih nyebutnya, kayak pengelasan. Ada juga yang welding yang pemotongan. Motong api itu. Nah, pengelas ngebentuk kap mobil. Oh iya. Nah, kan kap mobil kan kalau sebelum dipasang kan itu gepeng-gepeng ya. Nah, jadi di pabrik itu dia cap yang udah jadi disusun, dirapihin. Nah, ini cerita dari tim leader bagian welding yang pemotongan, pembentukan cap body. Dia ngomongin tentang anak magang atau PKL yang datang malam hari. Jadi di tempat gue magang juga ada bagian malamnya juga. Dapat shift malam berarti? Dapat shift malam, gitu. Nah, jadi si tim leader ini cerita, jadi awalnya gue baru datang pagi nih. Gue baru datang pagi, kan gue lewat jalur yang hijau untuk jalur orang. Ya, jalur safety-nya lah ya. Iya. Di jalur itu gue nggak berkas darah. Pagi-pagi gue datang, gue masuk pagi itu jam 7:30. Nah, di jalur hijau ini yang office gue kan di dalam pabrik. Jadi gue masuk lewat jalur hijau itu, udah deket office gue itu ada bercak darah. Sebelum bercak darah itu agak panjang juga gitu, itu lagi dielap sama OB setempat gitu. Nah, ya udahlah, gue kerja dulu gitu kan, gue keliling dulu. Terus ketika gue ada kunjungan ke si tempat tim leader ini, tim leader, gue nanya, tadi pagi kok saya ngeliat bercak darah tuh agak panjang ya jalurnya sampai ke arah sini, apa Pak? Karena kan gue agak sering ngobrol ya kalau misalkan berkunjung ke masing-masing line. Dan tim leader alhamdulillah sering nggak terlalu tertutup lah orangnya, jadi gampang terbuka tentang pabrik itu. Nah, dia ngomong, katanya itu semalam yang hampir menjelang pagi itu sekitar jam 5 ada anak magang yang, jadi anak magang tugasnya situ tuh bawain cap-cap yang udah disusun, yang udah dibentuk, udah jadi cap mobil itu didorong ke line berikutnya untuk diproses selanjutnya gitu kan, pembentukan mobil gitu. Dorongnya pakai forklift apa? Dia ada kayak kayak ada besi yang memang untuk susunan, di bawahnya ada roda. Jadi tinggal dorong aja. Didorong pakai roda gitu. Gitu. Tapi dari mesin press itu diangkat manual pakai tangan. Pakai tangan gotong. Karena kan cap nggak terlalu gede ya, cukup satu orang bawa kan. Tapi tajam kan, namanya baru dibentuk gitu. Nah, dia baru angkat. Ya gue nggak tahu ini efek ngantuk karena jaga malam, maksudnya kerja malam, atau ada yang nge-distract si PKL ini. Kalau dari cerita si temennya PKL kan nggak satu orang doang kan. Jadi itu ada, kalau di welding itu agak banyak, jadi sekitar 5 atau 4 orang. Nah, kebetulan si temennya PKL ini cerita ke tim leadernya gitu. Dari sekitar jam 1-an tuh ada yang nge-distract perhatian si anak-anak PKL ini. Jadi kan di pabrik kan di atas kan kayak banyak jalur pipa kan. Nah, di atas jalur pipa itu ada ruang lagi. Jadi dari sekitar jam 1 atau setengah 2 si anak PKL ini tuh ngeliat ada kayak siluet orang tapi kayak lagi senam. Di pipa atas? Di pipa atas. Kan dia jalurnya tuh tebel ya, maksudnya pipa itu kan tebel dan lebar, cukup buat orang naik ke atas gitu. Di situ ngeliat tuh si anak PKL tuh ngeliat kayak orang senam, siluet doang gitu. Joget-joget itu senam? Iya, senam kayak joget-joget pabrik lah gitu, pemanasan. Nah, jadi dua anak PKL tuh sering ngobrol tentang si sosok di atas itu, siluet itu. Ini gue dari si tim leader yang ngomong ya. Ketika mereka terdistract itu, ya udahlah, mungkin yang namanya kayak gini pasti ada penghuni lainnya gitu kan, selain operator juga. Nah, ketika pas mau menjelang pagi sekitar jam 5 udah pagi ya, jadi diangkat cap mobilnya sama si anak PKL,
Tapi si anak PKL tetap ngeliat ke atas juga. Oh, dia ngangkat sambil lihat atas? Iya. Oh, oke. Di bawah kan banyak jalur buat troli juga gitu. Kesandung dan kepleset, jatuhlah. Kena cap itu kena tangan si anak PKL ini. Putus jarinya putus gitu. Jadi ya udah digotong bawa ke UKS, ke ya unit kesehatan. Ya gue nggak tahu setelah itu diproses sama tim sana gimana. So ini anak PKL berarti masih SMA kan? Masih SMA. SMK. Iya SMK kelas 2 ya biasanya orang PKL gitu. Aduh. Iya. Biasanya PKL magang di tempat gue tuh selama sebulan. Gitu. Jadi jari itu putus cuman dapat santunan, cuman kasihan juga. Kasihan juga yang masih anggota tubuh lo. Aduh. Masih SMK masalahnya. Iya. Jadi itu dapat cerita dari si tim leader. Gitu. Dan selanjutnya ini cerita yang gue alamin sendiri, dimana kan gue kadang juga lembur ya, setiap minggu paling gue lembur 2 kali seminggu. Kayak sebenarnya sih lembur gue cuma nemenin operator doang aja yang shiftnya dari pagi sampai sore, tapi lanjut sampai jam 9 gitu. Oh, nemenin orang lembur juga? Iya. Ya. Jadi gue ketika itu tuh ya gue aktivitas harian kayak biasa sampai sore. Nah ketika gue sorenya itu gue bagian kupon buat lembur. Nah lembur itu ada dapat makan juga kan. Ada satu hari gue ngurus pembagian kupon buat lembur di sore harinya sekitar jam 4 gue bagi-bagiin kupon buat makanan lembur operator. Sorenya itu kan jam 4 sampai jam sorenya itu jam 4 sampai jam setengah 6 itu istirahat. Lanjut lagi ntar setengah 6 baru mulai itu. Nah ketika gue keluar balik ke pabrik setengah 6 gue masuk. Jadi dari luar pabrik sampai gue masuk ke office tempat gue kerja itu jauh banget. Nah setengah 6 pun itu ya nggak seramai kayak jam normal. Beberapa udah pada pulang tinggal lembur doang, dan itu udah lumayan jarang-jarang operatornya gitu. Beberapa udah mulai redup lain-lainnya kan. Ya udahlah, perasaan gue juga ya biasa aja gitu, ya udah kerja biasa. Jadi gue ngelewatin tempat perakitan dulu, terus pas masuk pertengahan baru gue ngelewatin tempat pengelasan. Sebenarnya pengelasan ini tuh luas banget. Jadi di awal-awal masuk tempat pengelasan itu gelap, yang rame itu di pengelasan yang ujung. Di beda brand, jadi kan di pabrik gue ini ada 3 brand. 2 brand Jepang, 1 brand Eropa. Nah yang paling ujung itu, yang deket tempat gue kerja itu brand Jepang. Nah di tengah itu brandnya Eropa. Nah jadi yang brand Eropa tuh kalau sore selalu pulang gitu, nggak pernah lembur ya. Ketika gue masuk pertengahan ngelewatin brand Eropa itu udah gelap banget, beneran gelap, bahkan setengah 6 aja. Terus ya udah ketika gue udah dekat kantor gue, itu udah mulai rame lagi kan, udah mulai aktivitas lembur. Ketika jam 6 istirahat, semua karyawan tuh keluar semua buat istirahat isoma lah. Yeah. Istirahat, makan, sholat, masuk lagi itu jam 6:30 baru mulai lagi istirahat setengah jam. Nah, gue ketika ya kan gue itu setiap lembur tuh gue males kalau misalkan jam 6 tuh keluar lagi. Padahal kan setengah 6 kan baru masuk lagi tuh. Ya kalau misalkan jam 6 keluar lagi, kayaknya kan agak jauh juga dan males. Cuman kalau operator memang diwajibkan untuk keluar semua gitu. Jadi gue di satu hari ini gue ngalamin ketika gue males keluar, ya udah gue mending lanjut aja lah. Sekalian kerja, biar gue kerjanya tuh paling jam 7 udah keluar, jam 7 udah kelar. Jadi jam 8 sampai jam 9 gue tinggal keliling-keliling jalan-jalan aja ngobrol gitu, siap-siap bawa tas tinggal pulang. Nah ketika gue sendirian di tengah-tengah kantor, jadi di tengah-tengah pabrik itu, kantor gue di tengah-tengah. Jadi kantor gue cuma ada 2 lantai dalam pabrik. Kan jam 6 itu kan udah sepi tuh, orang-orang pada keluar semua. Yeah. Gue sholat dulu, gue juga sholat di dalam kantor, gak keluar. Dan gue memang udah sengaja makan gue lebih banyak ketika istirahat sore. Jadi gue lanjut kerja lagi gitu, habis sholat langsung kerja. Gue di lantai 2. Kan gue kalau kanan kiri gue tuh kaca, jadi bisa ngeliat sekeliling pabrik. Dimana kalau orang-orang yang lagi kerja tuh kelihatan cahayanya kan melas gitu kan. Iya. Jam 6 itu jam 6 lewat 10 dimana kantor sepi, gue ngeliat kayak cahaya orang melas. Oke. Tadi gue nggak notice tuh, gue tetap kerja kayak biasa kan. Tapi gue belum mikir, oh iya ini kan jam istirahat nih. Siapa yang kerja? Nah gue keluar lah
Gue bangun ke arah kaca mau ngeliat dari atas kan siapa yang kerja gitu. Cuma iseng doang, pas gue liat ke bawah kosong, itu nggak ada yang kerja sama sekali. Itu mesin las tuh siapa yang ngerjain kan? Iya. Itu terang banget, mesinnya kayak petir lah gitu. Iya, kayak kilat itu. Itu sering banget selama gue kerja sebelum gue notice kalau memang nggak ada orang ya. Pas gue udah keluar, pas gue udah ke arah kaca, lah nggak ada orang nih, kosong gitu, beneran kosong. Kilatnya juga hilang. Kilatnya nggak ada. Kilatnya ketika gue datang tuh udah nggak ada gitu. Nah yaudah gue lanjut kerja lagi, dalam hati udah langsung parno lah namanya cahaya las gitu kan, dimana nggak ada orang. Terus lanjut kerja. Jadi posisi gue tuh ini meja gue nih, sebelah gue meja lagi, terus mentok itu ada pintu kaca, dalamnya ada ruang yang dimana kalau dari luar tuh nggak kelihatan karena dalamnya tuh ada ruangan, dimatiin lampunya kan. Pintu kalau di dalam dimatiin lampunya, yang di depan ruangannya itu nyala, nggak bisa ngeliat ke dalam. Jadi di mentok kanan gue itu ada ruangan yang kaca hitam ya, berarti gelap ya. Kaca riben lah ya. Itu gue lagi kan kelihatan dari sebelah kanan gue kan. Itu ada gaun, ada cewek, Maya jelas gaun kain gitu. Dia jalan ke arah kanan di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Yang dimana di jalannya tuh pelan, ya kayak orang jalan. Ngambang apa jalan? Jalan. Ya kelihatan kayak orang jalan lah gitu kan. Gue langsung, aduh anjrit. Tapi dalam ruangan itu? Dalam ruangan itu, dimana kan ruangan itu kan gelap. Lampunya nyalain. Jadi dari luar tuh ya kelihatan samar-samar ke dalam gitu. Karena kan cahaya masuk ke dalam nggak terlalu terang lah. Tapi warna putih itu? Kain putih. Oh iya. Jadi bahkan gue detail, gue ngeliat motifnya tuh kayak ada renda-renda gitu. Ya kayak punya nyokap lah gitu, daster gitu kan. Dari situ gue, aduh anjrit. Di saat itu bulan puasa, gue inget banget itu. Dari situ gue langsung matiin komputer, gue stop pekerjaan gue niatnya langsung mau lanjut besok aja. Waktu itu kan komputer kan pekerjaan belum pakai laptop kayak zaman sekarang ya, masih ya, komputer PC tabung gitu kan. Gue matiin, langsung gue keluar, gue ngumpul di kantin orang-orang pada istirahat. Itu jam 6.20, 10 menit lagi masuk ke pabrikan. Pas ketika gue turun kantor kan lantai 2, itu kan tangganya terjal juga. Ketika gue turun tangga itu aja, dia turun tangga bukan pintu, dia nggak ada pintunya, jadi cuma langsung los aja gitu. Di sebelah kanan gue kayak sudut ada ngintip, ada siluet ngintip, langsung kayak ngintip langsung pergi lagi. Gue langsung tetap turun lari, bahkan gue lompat sisa 5 tangga atau 4 atau berapa gitu, gue langsung lompat aja lari. Gue nggak pedulin yang barusan ngintip itu apaan, karena yang gue tahu tetap ini tuh kosong gitu, jam istirahat kan. Tapi lu nggak jelas nih mukanya kayak gimana itu? Nggak, siluet doang. Cobaan gue belum selesai karena kan perjalanan gue kan keluar kan jauh kan. Kantinnya ini jauh. Nah ada mungkin 500 meter ya. Main jauh banget. Bahkan lebih gitu. Karena gue harus ngelewatin wilayah welding sama wilayah assembling gitu. Jadi gue tuh lari, itu gelap gulita. Gue cuma ikutin arah jalur hijau itu. Akses hijau itu untuk orang kan. Nah kalau misalkan fokus di mata masih kelihatan lah. Itu gue lari, benar-benar lari. Mungkin langkah gue karena sepatu safety kan kedengeran kan. Itu mungkin pabrik cuma berisik karena sepatu safety gue doang. Gema-gema sepatu ya. Nah, tak gitu kan. Gue sama-sama ngedenger kayak ada yang ngikutin gue dari belakang. Tapi kayak orang nyeker kan. Kok nyeker kan kayak gitu kan. Itu dimana gue sepatu safety, dia nyeker. Gue makin parno, kayak ada yang ngejar. Itu suara langkah kaki gue yang di mana gue pakai sepatu safety itu mungkin kedengeran area pabrik di mana kosong kan areanya. Nah, di belakang gue ada suara kayak langkah lari yang telanjang kaki gitu. Itu kedengeran banget. Gak lama gue udah mau ngelewatin perbatasan welding ke assembling. Itu kan di assembling itu kan terang nih, memang selalu nggak pernah dimatiin lampunya. Karena memang masih aktif sampai malam, makanya nggak dimatiin lampunya. Cuman kalau di welding ini kenapa dimatiin? Karena memang udah nggak lanjutnya besok lagi. Nah pas gue udah perbatasan dari welding ke assembling, ini tangan pucet
itu kelihatan banget sebelah kiri gue kayak pengen megang gitu. Gue semakin ngebut, alhamdulillah gue udah masuk ke area yang terang lah ya. Area assembling yang udah terang itu di situ gue udah mulai lega karena beberapa orang udah yang masuk buat lanjut kerja gitu. Udah mulai rame. Nah, gue tanya lah sama orang-orang yang baru masuk kan, itu kenapa lu deg-degan amat, muka pucat, bibir putih gitu kan? Ngeliat apa emang? Orang itu udah tahu kalau memang tempat ini tuh ya lumayan punya cerita yang serem lah gitu. Enggak pak, saya pengen olahraga aja gitu. Gue speaknya gitu kan, sosok berani. Kenapa? Yaudah sini ngobrol. Kamu nggak akan balik ke atas lagi kan, ke kantor lagi karena habis ngeliat sesuatu kan? Iya pak, gue udah ngos-ngosan. Yaudah duduk dulu, minum, baru mereka lanjut. Kan gue ngobrol sama tim leader. Ya tim leader kan nggak ikutan kerja, cuma mantau doang kan. Jadi situ gue tenangin diri dulu. Gue ngomong lah, Pak, tadi saya di atas tuh di kantor di welding tuh awalnya tuh ngelihat kayak kilatan kayak orang ngelas gitu. Cuman saya baru ingat ini kan jam istirahat kan, nggak ada operator lain yang kerja gitu. Oh itu mah biasa, Mas. Terus, nah saya ngelihat sosok kayak kain lagi jalan di dalam area kantor yang ruangannya mati. Oh, dia langsung kayak, kenapa Pak? Oh, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, terus saya udah nggak nyaman tuh Pak. Yaudah saya mutusin diri untuk keluar. Nah, ketika keluar, saya sempat pas turun tangga ngeliat sosok ada yang ngintip dari arah kayak pintu gitu. Cuman saya nggak hirauin, saya tetap lanjut langsung lari ke arah sini Pak. Nah, di arah welding situ kan gelap Pak. Ketika saya lari tuh ada yang ngikutin saya juga Pak. Tapi langkahnya tuh kayak kaki telanjang gitu. Dia cuma ngomong gitu kan. Kayak orang udah tahu nih. Iya, karena dia emang karyawan lama juga kan. Jadi, terus kamu dikejar sampai perbatasan sana? Iya Pak. Oh iya, barusan dia ngalamin tuh. Dia nunjuk langsung operator yang habis ngalamin kayak gitu. Sama ngalamin kayak lu? Dia ngalamin karena jadi kenapa si operator ini bisa ngalamin hal yang sama? Padahal kan dia kan bagian assembling ya, beda bagian kan, beda tempat juga. Jadi dia sehari sebelumnya dia pernah mau ngasih kotak barang yang dia pinjam sama tim welding. Oh, mau balikin barang. Gitu. Ini dia ngalaminnya di jam pas udah mau pulang lembur. Jadi sehari sebelumnya kan lembur juga, cuman gue nggak ikut. Nah jadi ketika sehari sebelumnya si operator yang ditunjuk sama si tim leader ini ngalamin sama hal yang kayak gue alamin juga gitu. Ketika dia ngelewatin jalur welding gelap, dia ada yang kayak gitu dari dalam mesin kan sepi itu. Maksudnya kan ya kan gelap, sepi juga. Dia ketika lagi jalan ke arah assembling yang terang, sebelum nyampe assembling di tempat welding tuh dia ada yang shoot-shootin gitu. Pas dia noleh di dalam sela-sela mesin itu dia ngeliat ada cewek pakai baju putih juga, mulutnya senyum, ini lebarnya sampai ke pipi, sampai ke kuping, sorry. Gila. Nah makanya si operator langsung lari lah. Dan kejadiannya sama kayak gue juga gitu, lari. Ada yang ngikutin juga? Iya, dengan kaki telanjang juga gitu. Makanya si tim leader ini nggak heran kalau gue kayak gitu juga gitu. Iya. Gue dapet cerita dari tim leader gue di mana background pabrik ini tuh di tahun 80-an itu pernah ngalamin kebakaran. Kebakarannya lokasinya di tempat painting yang gelap ini ya tadi? Terpencil? Ya terpencil, pelosok lah gitu. Yang operator ada yang kecemplung karena kesalahan, nggak tahu siapa yang salah, cuman dipastiin bahwa tombol itu udah ketutup mika gitu, jadi nggak bisa dipencet. Jadi awalnya itu tahun 80, yang namanya pabrik dimanapun pasti dalamnya pasti nggak boleh ngerokok. Jadi ada karyawan yang saat itu bandel, mungkin moodnya udah nggak kuat banget pengen ngerokok, di toilet dia bawa rokok. Di toilet dia nyalain rokok, langsung meledak lah. Satu area painting sampai mau hampir ngabisin area welding. Itu kan pabriknya luas banget. Jadi yang nggak satu pabrik hancur, cuman ya 80% lah kerusakannya gitu. Jadi ya namanya meledak kan pasti kan
korbannya banyak juga gitu. Waktu itu sih katanya ya hampir ratusan orang juga. Ratusan orang yang gue nggak tahu pastinya yang meninggal berapa. Cuman kan saat itu aja gue ngehandle 1.200 orang. Jadi nggak tahu di tahun 80 gimana korbannya gitu kan. Gue dapet cerita dari tim leader yang bagian welding. Jadi kan namanya gue pagi itu ada senam pagi. Ya senam, jadi masuk jam 7:30 tuh nggak langsung masuk. Jadi 7:15 kita ngumpul dulu di depan tempat lain kita kerja. Gitu. Setelah musik buat senam. Nah ketika pagi senam, tim leader gue tuh pernah ngeliat yang gue bilang di atas pipa kan ada space. Yang pernah si anak PKL ngeliat orang senam. Nah, si tim leader gue ngalamin ngeliat orang senam juga. Ketika pagi. Awalnya dia tuh ngeliat kayak siluet. Ya cuman ya namanya dia ada orang lama mungkin udah biasa kali ya. Tapi untuk yang shift malam, masuk malam itu tuh setiap semua shift ketika masuk diwajibkan untuk senam dulu. Gitu. Ketika senam di shift malam ya, ada satu operator yang lapor ke si tim leader dia, si operatornya ngelihat orang yang lagi senam di atas pipa, yang di atas tuh. Tapi dia ngelihat bentuknya. Dia ngelihat sih sosoknya itu kayak bajunya compang-camping dan kayak ada kayak apa? Kulit kayak kebakar gitu. Ya mungkin itu sangat pautnya sama kejadian yang tahun 80 itu gue juga nggak tahu ya pastinya gitu. Ya mungkin korban dari kebakaran atau meledak itu. Masih gentayangan apa gimana kita juga nggak tahu ya. Itu sih, itu cerita dari gue bang. Berarti lu kurang lebih kerja selama 2 tahun kan di sana kan, dan banyak juga lu dapat cerita-cerita dari ya operator si A, si B, si C, si D. Dan alhamdulillahnya selama 2 tahun itu nggak pernah ada sampai korban jiwa kan di situ kan? Enggak ada, alhamdulillah. Cuman ada yang ya gitu ya, kecemplung cet tadi. Kecemplung cet, itu juga konyol sih. Konyol sih, untung nggak panas ya berarti. Enggak. Air cuman ya kayak cet air berarti dia. Iya. Dicelup. Itu udah silver langsung? Iya. Abu-abu. Terus dia nyelup keluar jadi manusia silver dia. Langsung megang ember. Berarti dia pelopor tuh, tukang catnya tuh. Tahun 2012. Nah tadi kan lu sempat ngelihat nih, cewek yang jalan ya, di dalam ruangan, ya itu dalam ruangan hitam, ngeliat putih, berarti kan kontras banget itu kelihatannya. Iya. Itu lu nggak ngeliat mukanya? Gue nggak berani. Kalau dari gue sih, yang gue lihat tangannya doang ya. Yang mengejar itu ya? Cuman nggak tahu si operator kan katanya ngelihat sosok perempuan tuh sampai senyumnya lebar. Senyum lebar. Nggak tahu senyum Pepsodent atau gimana ya? Giginya putih semua ya. Nah yang dari orang-orang kantor pernah ngeliat nggak sih sosok ini tapi di dalam kantor itu? Kalau kantor itu kan cuma gue doang. Jadi kantor yang tempat gue kerja itu di tengah pabrik di daerah welding. Jadi 2 lantai tapi satu itu cuma buat toilet sama gudang, atasnya gua sama bos gua 2 orang lagi gitu. Nah yang dari ketiga itu pernah ada yang lihat juga nggak itu? Mereka jarang di kantor, maksudnya mereka jarang standby di tempat mereka gitu. Oke. Dan ini juga waktu lu lihat itu waktu lagi sepi ya, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Yang lagi pada istirahat segala macam gitu. Dan tadi kan apa namanya pernah ada yang senam nih di atas nih. Nah, lu pernah lihat itu? Nggak, gua nggak pernah. Karena gua udah tahu cerita itu dari awal banget. Ada yang wanti-wanti. Jangan ngeliatin ke atas mulu gitu. Lu jadi nggak pernah ngeliat ke atas? Nggak pernah. Ya kan juga di pabrik kan gue pakai topi, wajib pakai topi. Jadi nggak pernah ngedengar. Iya, topi ini nggak kelihatan lah ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya lu nggak pernah apa ya berarti ya kayak semacam ini ya, hampir kecelakaan nggak pernah lu ya? Gue pernah ke distract sama satu sosok, gue nggak tahu. Waktu itu kayak ada yang panggil gue. Yang gue lihat sih itu sosoknya kayak tim leader ya, kayak menyerupain gitu. Ya, mas ini mas. Pas gua nyamperin, gua dipanggil kan, gak tau pas gua lagi ngucek mata gini sambil jalan, depan gua forklift. Waduh, lagi jalan? Jalan. Tapi gua alhamdulillah masih di jalur hijau. Jadi jalur hijau tapi nikung. Nikung dikit lah ya. Berarti masuk ke area operasi ya nih. Ya itu memang di area operasi, cuman jalurnya itu nikung, tapi si forkliftnya ini di jalurnya kendaraan. Cuman yang sosok yang gue lihat manggil itu tuh ada di seberang jalur. Lo harus nyebrang. Iya. Tadi. Tapi ternyata ada forklift. Untungnya kucuk-kucuk mata. Berarti lo hampir kena di situ. Nah itu gue alhamdulillahnya banget kayak
Alhamdulillah gitu. Gue ketika forklift udah lewat, gue nyari yang orang manggil gue nggak ada. Nggak ada. Oke. Dan ini yang manggil tim leader yang tim mana? Tim leader kan bajunya kan beda sama operator. Maksudnya tim leader dari operator mana nih? Welding. Welding. Iya. Berarti itu di welding? Iya. Oke. Berarti ini yang ibaratnya titik seremnya ini di antara painting sama welding juga ya? Iya, karena welding kan rawan kecelakaan. Iya, benar. Kalau di painting itu kan lebih terpelosok gitu. Terpelosok, tapi pernah meledak di situ. Meledak di situ, tahun 80. Nah, ini gue agak bingung nih. Lo ceritain rincinya nggak? Gimana sih orang ngerokok kok bisa meledak? Nah, kalau itu kan gue nggak tahu, itu kan lebih ke urban legend ya. Jadi ya di mana kita nggak boleh ngerokok di area pabrik, tapi ini malah bandel banget. Dan itu di toilet di daerah yang bahan bakarnya, maksudnya yang rawan kebakaran. Orang kebakar ya. Mungkin buang rokok asal atau gimana? Bahan kimia lagi kan, cat kan. Gitu. Berarti langsung nyamber meledak begitu ya? Mungkin lebih ke uap ya. Iya, kan gas gitu. Iya, gue juga nggak tahu sih, nggak pernah kerja di pabrik gue. Nah, dari yang kecelakaan ini kan ada yang tangannya tadi putus ya. Tadi ada apa lagi yang kecemplung dan apalagi itu satu lagi? Jempol kepres ya. Mesin pres. Oh, tadi yang kejempol kepres ya, sama itu ya kasusnya ya. Dimana dia tombol safety-nya udah tutup, tapi ditekan. Nggak tahu siapa yang mencet, karena kan tombol safety itu harus dibuka dulu mikanya. Dibuka baru pencet gitu. Dan pencetnya itu harus tekan. Ya, oncong, jebret gitu. Tapi ini bisa jalan sendiri dia. Ini tiba-tiba ada yang mencet sendiri gitu. Tapi dari si korban ini sebelum kecelakaan pernah ngelihat sesuatu nggak sih? Ada cerita nggak? Si korban yang kepres yang kalau yang ke putus kan ke distrak dia ngeliat atas tuh. Kalau yang kepres ini apa dia lagi ngobrol doang nggak ngeliat macam-macam? Dia ngobrol doang, lagi ngobrol sama operator lain yang nggak tahu kalau tiba-tiba nyala aja mesin. Yang standby di mesin yang standby di komputer buat pencet tombol itu siapa nggak tahu. Oke. Tapi selama lu di situ nih pernah dengar cerita nggak sih ada orang yang meninggal kena mesin atau gimana? Pernah ada nggak? Sebelum lu masuk ya? Jadi selama gue situ tuh ada 2 orang yang meninggal. Yang pertama itu karena penyakit. Yang kedua itu kecelakaan. Kecelakaan pun di luar pabrik. Nggak ada hubungannya sama pabrik ya. Oke. Dan alhamdulillahnya yang penting nggak ada yang kecelakaan di pabrik ya selama lu kerja 2 tahun ini. Nggak ada yang kecelakaan di pabrik, maksudnya kecelakaan sampai yang merenggut nyawa. Dan alhamdulillah juga lu dikasih sehat lah di sana. Nggak sampai ketabrak forklift nih. Karena waktu itu hampir kena lu ya waktu itu. Hampir banget. Karena forkliftnya kan jalan juga ke arah gua kan. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Rizko nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi bekerja kurang lebih 2 tahun di salah satu pabrik otomotif di daerah Jakarta Utara. Ini yang tahu nih orang Jakarta Utara, lu diem aja lah ya. Jangan disepil. Udah tutup sekarang? Tutup pabriknya, udah tutup. Tahun 2018-an. Oh, udah tutup. Jadi aman lah ya. Tapi ini salah satu perusahaan gede ya, otomotif. Gede. Jadi ya pasti tahu sih orang-orang Jakarta Utara, khususnya daerah. Oke, thank you banget Riz, udah mau berbagi pengalaman lu yang luar biasa nih. Dan jangan lupa nih main-main ke channelnya Bang Rizko nih di Lautan Mistis. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah ini. Oke, itu tadi dari cerita Bang Rizko. Gimana pendapat kalian? Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue. Putro pamit undur diri. Bang Rizko juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.